Temui Richard Starner, seorang pria yang tinggal di Amerika selama Perang Dingin. Richard, seorang veteran Perang Dunia Kedua, kini menghadapi kompleksitas masyarakat pasca perang di bawah bayang-bayang ketegangan Perang Dingin. Saat syal merah mencengkram negara, Richard mendapati dirinya terjebak di antara kesetiaan kepada negaranya dan ketakutan terhadap McCarthyisme di bawah rezim Eisenhower. Bekerja di industri pertahanan, Richards bergulat dengan tekanan masyarakat untuk menyesuaikan diri sambil menyimpan keraguan terhadap tindakan pemerintah. Konflik internalnya semakin dalam ketika dia mengetahui bahwa teman masa kecilnya telah dimasukkan di dalam daftar hitam karena dugaan simpati komunis. Di tengah paranoia politik, Richards berusaha menjaga rasa normal bagi keluarganya. Namun, ancaman perang nuklir terus-menerus membayangi dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari. Richards tanpa disadari menjadi peserta dalam latihan pertahanan sipil, mengubah ruang bawah tanah menjadi tempat perlindungan sementara. Ketika Perang Dingin berlangsung, Richards menyaksikan gerakan hak-hak sipil mendapatkan momentum, mendorongnya untuk menghadapi biasnya sendiri dan mempertanyakan komitmen negara terhadap kebebasan dan kesetaraan. Di Uni Soviet selama Perang Dingin, seorang pria bernama Alexei Ivanov, seorang pekerja pabrik yang sederhana, menjalani kehidupan yang rutin dan monoton bersama putranya. Di tengah kontrol dan propaganda pemerintah yang meluas, Alexei menyembunyikan sebuah rahasia, sebuah radio tersembunyi yang menghubungkannya dengan siaran terlarang dari barat. Kegiatan rahasianya menarik orang-orang yang berpikiran sama, membentuk lingkaran kecil pertemuan yang mencari hiburan dan pertukaran intelektual dari luar batas narasi yang telah disetujui negara. Dan tentu saja dengan putranya juga, Alexei berpikir untuk tidak mau anaknya tercemar dengan doktrin dan kepalsuan dari kepemerintahan Nikita Khrushchev. Kelompok tersebut hampir menghadapi sebuah momen yang berpotensi membuat mereka terekspos ketika seorang petugas KGB tiba-tiba memasuki salah satu pertemuan mereka. Namun, secara mengejutkan memilih untuk tidak melakukan intervensi apapun. Nampaknya bahkan dari pemerintah mulai memiliki keraguan atas pemerintahan mereka saat ini. Ketika era Perang Dingin memudar, aktivitas kelompok ini berubah dari aksi pemberontakan menjadi simbol ketahanan yang menyoroti hasrat manusia akan kebebasan, bahkan ketika menghadapi rezim yang menindas. Jadi yang terjadi adalah pergantian pemimpin di mana negara Amerika digantikan oleh Dwight D. Eisenhower, sedangkan Uni Soviet digantikan oleh Nikita Khrushchev. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Peristiwa ini bisa terjadi diawali dari pergantian pemimpin kedua negara tersebut. Dengan pergantian pemimpin yang terjadi, maka akan terbentuk kebijakan yang baru dari kedua negara tersebut. Khrushchev dari pihak Uni Soviet secara terbuka dan berulang kali mengancam Barat dengan senjata nuklir. Namun ia memilih untuk hidup berdampingan secara damai dengan Barat. Akan tetapi, pihak AS tetap tidak menerima cara damai tersebut karena pihak AS tetap berusaha keras dalam mempertahankan paham atau ideologi mereka. Pihak AS memprakarsai kebijakan New Look, di mana kebijakan tersebut adalah menahan pengaruh komunisme. Nah, jadi ada 4 tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini. Yang pertama adalah Dwight D. Eisenhower selaku Presiden baru Amerika Serikat pada Januari 1953. Yang kedua adalah Joseph Stalin yang merupakan Presiden Uni Soviet. Yang ketiga ada Nikita Khrushchev yang merupakan pemimpin Uni Soviet pengganti Joseph Stalin. Terus yang terakhir adalah John Foster Dulles yang merupakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sekaligus yang memperkarsai kebijakan New Look. Pandangan kami sebagai pemerintah Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah setuju dengan kebijakan Khrushchev, yaitu hidup berdampingan secara damai dengan blok barat. Tetapi kurang setuju dengan kebijakan Dulles yang menjadikan hal tersebut adalah ancaman keras bagi Amerika Serikat.
Solusi yang tepat bagi kedua blok tersebut adalah tidak hanya kebijakan untuk damai, tetapi membuat surat perjanjian agar tidak adanya perang ataupun agresi kembali, serta membuat kerjasama antara dua negara tersebut agar hubungan dapat kembali membaik.